Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kesempatan untuk sama-sama kita mudarasah, saling mengingatkan, saling berwasiat dalam ketakwaan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Alhamdulillah, kita diberi curah hujan yang deras dan sering. Ini tentunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan ini membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan di saat turunnya hujan adalah waktu diijabahinya doa. Maka kesempatan bagi kita tinggal di negeri yang curah hujannya banyak. Maka banyak waktu, peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini adalah kunci-kunci kebahagiaan yang terdapat dalam surah Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya adalah lapang dada. Maka jika kita hayati pada semua ayat yang ada dalam surat ini adalah merupakan kunci untuk kita masuk pada kebahagiaan. Bahagia adalah tujuan semua manusia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, kapanpun, di zaman apapun, dengan berbagai macam aktivitas, kesibukan, tujuannya adalah ingin menggapai kebahagiaan. Anak kecil sekolah, kita tanya cita-citanya kelak jadi apa? Ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur,
ingin jadi bupati, ingin jadi menteri, ingin jadi presiden. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang peras keringat, banting tulang, ketika ditanya untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan banyak manusia sampai mengorbankan jiwanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Zaman dahulu para raja saling berebut kekuasaan, mengorbankan rakyatnya, mengorbankan keluarganya, bahkan mengorbankan dirinya untuk mempertahankan tahtanya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi siapapun menginginkan bahagia, namun tidak semua orang tahu bagaimana cara meraih kebahagiaan. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan dan di mana letak kebahagiaan itu? Kalau kita tidak tahu di mana letaknya bahagia, maka kita tidak akan mungkin mencapai bahagia. Pada ayat pertama dalam surah Asy-Syarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyarah laka sadrak." Bukankah aku telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Maka dari ayat pertama ini kita ketahui bahwa bahagia itu letaknya ada di dalam dada, bukan pada materi. Artinya, jika seorang hatinya merdeka, meskipun dia tinggal di penjara, maka dia tetap bisa merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, orang tinggal di istana tapi hatinya terpenjara, maka dia tidak akan bisa mendapatkan rasa bahagia. Dan itu terbukti. Kita lihat dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal Islam, mayoritas mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan jauh lebih miskin daripada orang yang dikatakan miskin di zaman kita sekarang. Tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari. Itu banyak yang mengalaminya. Ada sahabat-sahabat Ahlus Suffah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah, tidak memiliki harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan mereka di belakang Masjid Nabawi. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia karena menjaga diri. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, sifat mereka itu la yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bahwa mereka itu butuh. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian bisa mengenali pada wajah-wajah mereka. Wajahnya pucat karena lapar, tapi meskipun menahan lapar, mereka tidak pernah meminta. Bahkan di antara mereka sampai jatuh pingsan. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Menahan lapar, tidak meminta sampai jatuh pingsan. Dengan keadaan seperti ini, tidak pernah kita dapati ada di antara mereka yang depresi, stres, apalagi gila. Padahal hidup serba kekurangan materi.
nggak ada rumah sakit jiwa di zaman Nabi. Nggak ada dokter gila, ya, dokter jiwa, ya. Rumah sakit gila nggak ada. Artinya apa? Mereka mendapatkan kebahagiaan tanpa materi. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam silih berganti, bukan mengeluhkan keadaan mereka. Kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun pertanyaan mereka bukan kapan sembako turun, apalagi BBM, ya. Tidak. Yang mereka tanyakan adalah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Apakah boleh atau tidak boleh? Apakah halal atau haram? Ini Allah suka atau tidak suka? Jadi mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha memperbaiki diri mereka. Bagaimana mereka menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, dan bagaimana mereka mampu beramal yang terbaik. Mana amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang paling banyak. Jadi bukan bertanya bisnis apa yang paling prospek, tapi apa amalan apa yang terbaik, amalan apa yang paling banyak pahalanya. Jadi seputar itu pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Dan Nabi kita sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan miskin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ra'ainal hilal, kami melihat hilal. Kemudian kami melihat hilal berikutnya, berarti apa? 1 bulan berlalu. Kemudian kami melihat hilal lagi 2 bulan berturut-turut. Apa kata Aisyah? Dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengepulkan asap. Artinya apa? Tidak pernah masak selama 2 bulan. Kemudian tabi'in bertanya, apa yang kalian makan wahai Ummul Mukminin? Aisyah mengatakan al-aswadan, at-tamr wal ma, korma dan air. Subhanallah. Kita kalau seminggu saja makan korma sama air doang, bosen nggak? Ya. Kita ini fasilitasnya Masya Allah, ya. Sampai bingung mau makan apa lagi, saking banyaknya makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau 2 bulan berturut-turut hanya makan korma dan air. Dan itu mereka bahagia. Maka semakin dekat orang dengan syariat Allah, maka dia akan semakin bahagia. Dan semakin jauh orang dari syariat Allah, maka akan semakin jauh dia dari bahagia. Maka banyak terjadi stres itu pada masyarakat yang jauh dari ajaran Islam. Di negara-negara kafir,
tingkat kesetresan, bahkan tingkat bunuh diri yang tinggi. Bahkan orang terkaya di antara mereka mati dalam keadaan bunuh diri, padahal segalanya punya. Pernah mendengar wanita terkaya di dunia, Christina Onassis, memiliki armada laut dan berbagai kekayaan. Apapun yang dia inginkan bisa. Dia gonta-ganti pasangan, nikah sama laki-laki, dia ceraikan karena dia yang punya harta, dia yang menceraikan. Tinggal di Amerika, hidup serba ada, tiap malam foya-foya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Setiap apa yang dia lakukan itu diburu oleh wartawan. Kenapa engkau melakukan ini? Aku ingin bahagia. Kenapa engkau ceraikan suamimu? Aku ingin bahagia. Kenapa engkau nikah lagi? Aku ingin bahagia. Dan umur pernikahannya itu tidak lama, hanya hitungan bulan. Dan pernah dia nikah di Rusia, saat itu Uni Soviet, negara komunis yang memiliki aturan semua rakyat harus sama. Mereka harus tinggal di apartemen, tidak boleh lebih dari 2 kamar, dengan fasilitas yang sederhana. Itu dia lakukan, pengen mencoba hal yang baru. Namun justru pernikahan dengan orang Soviet ini bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi dengan hidup jauh lebih sederhana, padahal dia memiliki segalanya, itu bisa bertahan 2 tahun. Tapi akhirnya dia ceraikan juga. Akhirnya didapatkan dia itu mati bunuh diri. Dan pada jasadnya ditemukan secarik surat, dia mengatakan, semua yang ada di dunia mudah aku raih, hanya satu yang tidak bisa aku raih, yaitu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan semata-mata pada materi. Guru kami Syekh Haytham Sarhan di Madinah pernah berkisah tentang suatu negara kafir tentunya, dengan tingkat bunuh diri yang tinggi. Setiap hari ada orang bunuh diri. Sampai pemerintah membuat aturan, loteng itu tidak boleh dibuka. Gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit, loteng harus ditutup. Karena itu tempat potensi orang loncat dari atas gedung untuk bunuh diri. Jembatan-jembatan layang semuanya dipagar besi. Karena apa? Di situ juga potensi orang lompat. Tapi terus tidak bisa diturunkan tingkat angka bunuh diri. Jadi tingkat kesetresan yang luar biasa, padahal negara maju. Akhirnya pemerintah membuat aturan bagi yang bunuh diri harus mendaftar. Dan pemerintah membuat gedung khusus untuk bunuh diri. Tujuannya untuk apa? Biar lebih rapi yang bunuh diri. Kalau minum baygon di kamar nggak ketahuan sampai 7 hari sudah membusuk, repot petugas. Jadi bikinkan gedung, di situ lengkap fasilitas bunuh diri. Mau digantung, mau disetrum, semuanya lengkap. Jadi ada fasilitas lengkap, fasilitas untuk bunuh diri. Kemudian ada seorang dai di negara tersebut mendatangi gedung tersebut. Kemudian
dia mengatakan kepada pengurus gedung tersebut, saya minta izin untuk berkantor di sini. Sediakan saya meja. Heran pengurus itu, kamu mau apa? Setiap orang yang daftar untuk bunuh diri, serahkan terlebih dahulu kepadaku. Suruh menghadap ke aku. Mau apa kamu? Ini orang mau mati, mau diapain lagi? Sudah, pokoknya permintaanku cuman itu. Kalau ada yang daftar menghadap ke aku, nanti terserah dia setelah menghadap. Apakah dia mau bunuh diri atau mau apa, sudah terserah dia, hak dia. Akhirnya disetujui. Tiap hari sang dai ini berkantor di situ. Dan benar, setiap ada orang yang daftar, setelah dicatat identitasnya, disuruh untuk menghadap kepada dai muslim ini. Ketika menghadap, dikenalkan kepadanya Islam, dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Dan setelah mendapatkan nasihat seperti itu, dia membatalkan diri untuk bunuh diri. Dan itu semua orang yang datang pasti nggak jadi bunuh diri. Jadi semua alat perlengkapan bunuh diri itu tidak pernah terpakai. Satu pun nggak ada yang bunuh diri. Sampai akhirnya gedung ini menyebabkan banyak orang mendapatkan hidayah, banyak mu'alaf karena datang ke gedung ini. Akhirnya diubah menjadi Islamic Center, bukan menjadi gedung bunuh diri lagi. Jadi ini nyata, terbukti dari masa ke masa bahwa siapapun yang berpegang teguh pada syariat Islam, maka bagaimanapun keadaan dia di dunia, kaya, miskin, bagaimanapun keberadaan dia, status di masyarakat, bahkan para budak pun bisa merasakan bahagia ketika dia mengenal syariat Islam dan mengamalkannya. Karena merupakan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 124. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, maka niscaya dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal sunnah, pemuda yang mengenal sunnah, kata ulama, dia akan lebih dewasa dari orang-orang yang sebaya, seusia dengan dia. Semakin jauh orang dari sunnah, maka meskipun tua dia kekanak-kanaan. Seorang yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya. Ketika tertimpa masalah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang stres. Dia bisa jernih memikirkan masalah. Jadi permasalahan sebesar apapun, dia bisa menghadapinya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah tidak mengenal dirinya. Maka tertimpa masalah kecil saja seolah terjadi kiamat. Seolah dia menjadi orang tersusah. Seolah-olah dia menjadi orang paling sengsara di dunia ini. Kemana-mana mengeluhkan permasalahannya. Padahal udah tua kayak anak-anak merengeknya. Di dunia nyata dia berkeluh kesah,
di dunia maya lebih lagi dia berkeluh kesah, sehingga permasalahan yang kecil menjadi besar karena dia sering berkeluh kesah kepada makhluk. Padahal makhluk itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita. Semakin banyak kita berkeluh kesah kepada manusia, bukan empati dan simpati dari mereka, justru bahkan cemoohan dan tertawaan, karena tidak semua manusia itu suka kepada kita. Ada yang hasad, ada yang dengki. Ketika kita tertimpa musibah, banyak di luar sana yang mentertawakan, banyak yang bergembira. Maka sekali lagi, jadikan kita lapang dada, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, riya, iri, dengki. Itu semuanya yang akan membebani hidup kita, yang menjadikan dada kita sempit. Isi hati kita dengan keimanan, mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, roja, harapan, khauf dan takut, serta tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan lapang dada. Ayat berikutnya, wa wada'na anka wizrak, dan kami singkirkan darimu dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Maka dalam dua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang membuat beban hidup kita tiada lain adalah dosa-dosa kita. Semakin banyak seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka akan semakin banyak beban hidupnya. Dan semakin sedikit, semakin jauh orang melakukan dosa dan maksiat, maka akan semakin ringan beban hidupnya. Maka ketika kita merasa sedih, gundah gulana, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gundah gulana kita, kesedihan kita, itu tiada lain disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan beban dosa-dosa tersebut kecuali taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami muliakan penyebutanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jasa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semuanya mengenal agama Allah. Kita mengenal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam dua kalimat syahadat. Syahadat kita tidak sah kecuali dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dua sisi uang. Semua uang itu kalau salah satu sisinya tidak ada gambarnya dan nggak ada angkanya, laku nggak? Nggak laku. Dikasih uang sekoper 100 ribuan, tapi gambarnya satu sisi saja, laku nggak? Tidak laku. Begitulah dua kalimat syahadat. Seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak laku. Dan dua kalimat syahadat ini yang paling sering diucapkan oleh manusia di seluruh dunia. Dia dikumandangkan setiap azan. Jadi di seluruh dunia ini, kalau kita bisa melihat secara keseluruhan,
Di muka bumi ini yang paling banyak adalah suara adzan dari suara manusia. Suara yang sama di muka bumi ini adalah suara adzan. Kita perhatikan, kalau di Papua masuk waktu sholat subuh, semua masjid, surau, musola di Papua mengumandangkan adzan subuh. Belum selesai seluruh masjid di Papua mengumandangkan adzan subuh, sudah disaut daerah sebelah baratnya. Di daerah Maluku, Ambon, mereka mengumandangkan adzan subuh. Belum selesai seluruh wilayah di Maluku mengumandangkan alat adzan subuh, disaut sebelah baratnya. Nusa Tenggara Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, Timur Tengah, Arab Saudi, ke Mesir, terus begitu bersaut-sautan. Itu terus kejar-kejaran, tidak ada habisnya. Jadi selama 24 jam terus dikumandangkan adzan, dan di situ disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di India masuk waktu subuh, itu di Papua masuk waktu zuhur. Bersamaan dikumandangkan adzan subuh di India, bersamaan dengan adzan zuhur di Papua. Kemudian nanti daerah lain ada yang waktu asar, daerah lain ada yang waktu maghrib, daerah lain yang ada yang waktu isya. Jadi 5 waktu sholat, berbagai daerah berbeda-beda, itu terus muter. 5 waktu adzan terus bergantian, jadi nggak ada habisnya. Jadi kalau dilihat, bisa kita melihat dikecilkan gitu, itu yang paling banyak itu suara adzan bersahut-sahutan. Itu pada adzan. Kemudian pada tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, nama Nabi kita juga disebut. Kemudian pada bacaan sholawat ketika tahiyat, nama Nabi kita juga disebut. Itu yang sudah pasti di dalam adzan dan sholat. Belum lagi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Maka luangkan tenaga kita, waktu kita untuk umat. Ketika ada kesempatan aktivitas keumatan, usahakan kita punya andil, meskipun hanya sekedar cleaning service, karena di situ ada barokah. Maka orang-orang yang perhatian pada permasalahan keumatan, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah dan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Terlebih pertolongan tersebut kita wujudkan pada kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan yang paling urgen tiada lain adalah agama. Dia melebihi kebutuhan makan dan minum. Kalau kita bersedekah dengan makanan, dengan uang, kita akan dimudahkan oleh Allah, rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila kita andil dalam asbab hidayah. Ketika masjid kita mengadakan kajian, dibentuk kepanitiaan, maka apa yang kita bisa
kita tawarkan apa yang kita bisa. Tidak harus di depan, tidak harus tampak. Keikhlasan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang menjalankan tugas di posisi manapun. Ingka nafissakoh, kana fissakoh. Jika dia berada di barisan belakang, maka dia akan tunaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Ingka nafil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia disuruh untuk berjaga, maka dia berjaga dengan sebaik-baiknya. Meskipun tugas dia hanya menungguin parkiran. Karena di sebagian daerah, kalau tidak ditungguin kendaraan itu bisa hilang. Dia tungguin harta orang yang sedang menuntut ilmu. Seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasa dia tidak dilihat oleh kebanyakan manusia, tapi jasanya sangat besar. Meskipun dia hanya sekedar tukang masak, menyediakan konsumsi, dia tunaikan dengan baik, meskipun sebagian orang menganggap ini tidak bergengsi. Tapi bayangkan ketika sebuah aktivitas tidak ada konsumsinya, terlebih pesantren, sehari saja tukang masaknya mogok, itu bahkan masalah. Jadi usahakan kita memiliki peran dalam aktivitas-aktivitas keumatan, bermanfaat untuk umat agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu, non profit, kita tidak melihat apa yang kita dapatkan dari nilai materi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah keluarga kita, urusan-urusan kita, anak-anak kita. Karena apa? Kita memikirkan orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau peduli menolong sesamanya. Ketika kita berusaha orang lain mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan hidayah pada keluarga kita. Meskipun tentunya kita tidak akan mencapai sedikit pun dari derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para sahabatnya. Mereka dikenang oleh Allah Subhanahu, dikenang oleh manusia, dikenang oleh umat. Begitu juga para ulama. Karena apa? Jasa mereka untuk umat. Maka kita dapati para ulama itu lebih dikenal oleh umat daripada umara. Kita kenal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi jarang, sedikit sekali di antara kita yang kenal mereka itu hidup di zaman raja siapa, khalifah siapa. Itu jarang yang mengetahui. Tapi kalau nama-nama ulama tersebut kita semuanya mengenalnya. Itulah barang siapa yang andil dalam perkara keumatan, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kepastian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka seorang muslim ketika tahu ayat ini, tatkala dia mendapatkan musibah, dia tidak mudah pesimis. Kapan saya selesai dari masalah ini? Kapan saya bebas dari musibah ini? Sehingga ketika seorang itu pesimis, justru malah menambah stres. Ketika seorang menghadapi masalah dengan stres, justru masalahnya bertambah rumit.
jadi ruwet. Karena apa? Pesimis dia, putus asa. Tapi kalau seorang yakin dengan ayat ini, otomatis dia akan optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kali kita mendapatkan musibah, setiap kali kita menghadapi masalah, baca ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Sekarang sulit, besok mudah. Sekarang sulit, lusa mudah. Sekarang sulit, nanti mudah. Dan itu kepastian yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak selamanya kita itu menghadapi kesulitan. Tapi ada saatnya kita menghadapi kesulitan, dan setelah kesulitan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemudahan. Silahkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kemudian pada ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita mengenal isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat itu isim yang dikenal. Isim nakiroh itu yang tidak dikenal. Di antara tanda ma'rifat itu adalah alif lam. Di situ al-usr, fa inna ma'al usri, al-usr di situ ma'rifat. Artinya kesulitan itu sudah diketahui. Artinya apa? Al-usr pada ayat ke-6 itu sama seperti al-usr pada ayat yang kelima. Adapun yusra itu nakiroh, belum dikenal. Artinya kemudahan pada ayat yang ke-6 itu berbeda dengan kemudahan ayat yang kelima. Maknanya apa? Setiap satu kesulitan itu akan mendatangkan dua kemudahan.
Jadi maknanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan yang lain. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bimbing dia keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Itu kemudahan pertama. Kemudian tidak itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan karuniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Syaratnya apa? Takwa. Jadi masalah bagi seorang muslim itu membawa berkah. Karena setiap masalah yang dia hadapi akan mendatangkan rizki. Syaratnya apa? Takwa. Kalau orang bertakwa, permasalahan yang dia hadapi pertama akan ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menyelesaikannya. Kemudian dikasih bonus, dapat rizki dari arah yang tidak disangka. Maka merupakan tanda ketakwaan seseorang itu jika mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka. Dan nikmat sekali rizki yang tidak disangka itu. Seorang buka usaha, dia perkirakan keuntungan bersih 5 juta. Dia barengin usahanya dengan takwa, dilipat gandakan, hasilnya 10 juta. Karena apa? Karena takwa. Sebaliknya paling ngenes itu musibah yang tidak disangka-sangka. Dia memprediksi keuntungan 50 juta. Sudah janji pada anak-anaknya mau dibelikan motor baru, pakaian baru, wisata ke kota baru. Ternyata malah minus 100 juta. Ngenes. Maka hendaknya seorang introspeksi jika mengalami hal seperti ini. Padahal secara perhitungan itu pasti modal sekian dikurangi kemungkinan kerugian sudah dia antisipasi, operasional sudah pos-posnya, yang melakukannya tenaga-tenaga ahli semuanya. Produk dia juga digemari oleh masyarakat. Dia kepedean dengan kemampuan yang dia miliki. Ternyata bukan untung malah buntung. Maka sebab ketakwaan itu mungkin yang hilang dari dia. Ketika seorang bertawakal kepada dirinya, kepada kemampuannya, terlalu percaya diri kepada dirinya, maka seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada dirinya. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak akan mampu kecuali dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang memiliki kemampuan yang sederhana namun dengan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin la haula wala quwwata illa billah. Maka meskipun sederhana, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala permudah dia. Padahal dia jualan tempatnya tidak strategis, makanannya juga bukan paling enak, tapi orang gemar. Barangkali karena ketakwaan. Barangkali dia memiliki amalan yang tersembunyi, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barengi kehidupan kita ini dengan ketakwaan dalam usaha kita, dalam mendidik keluarga kita, mengurus rumah tangga kita, barengi dengan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan urusannya mudah. Maka sebesar apapun masalah, kalau Allah bantu, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Tapi sekecil apapun masalah, kalau tidak dibantu oleh Allah, bakal berat. Betapa banyak orang stres, depresi gara-gara masalah yang sepele. Putus sama pacar minum baygon. Sepele sekali. Kayak nggak ada wanita yang lain saja. Nggak bisa move on. Masalah jadi berat kalau seorang jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, fa idza faragta fansab. Maka jika engkau telah selesai dari kesibukan, segera lakukan kesibukan yang lain. Jika engkau selesai dari suatu amal, cari amal yang lain. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang mengisi usianya dengan kesibukan. Orang yang memiliki aktivitas itu lebih lapang dada daripada orang yang nganggur. Kualitas tidurnya juga beda. Seorang yang seharian penuh dengan aktivitas baik ibadah maupun mencari nafkah, setelah sholat subuh dia berzikir, setelah berzikir dia menyiapkan diri untuk berangkat kerja, dia tunaikan pekerjaannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata untung. Maka dia perhatikan apakah penghasilan dia halal atau haram. Dia berusaha agar senantiasa penghasilannya itu hanya yang halal saja. Kemudian dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikumandangkan adzan, dia tinggalkan pekerjaannya. Terus berbagai aktivitas silih berganti dia lakukan. Selain itu juga ditambah lagi dia memikirkan umat, bagaimana memakmurkan masjid. Seharian penuh dengan aktivitas, pasti orang tersebut kalau istirahat malam tidurnya nyenyak, pulas. Berbeda halnya dengan orang yang nganggur. Kalau orang yang pertama tadi kecapean sampai tertidur. Kalau orang yang kedua ini tidur sampai capek. Tidur sampai lelah. Itu pasti stres. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nggak tahu mau ngapain. Maka pasti stres. Maka ketika kita dilanda stres, dilanda masalah, terkadang kita tidak tahu mau berbuat apa. Maka ya sudah, biarkan dia mengalir, segera cari aktivitas yang lain. Datang ke masjid, oh masjid kotor, sapu sudah. Itu kan bentuk ketakwaan juga. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bantu orang di jalan, bantu fakir miskin. Jangan terus merenungi masalah, justru tambah stres. Lakukan berbagai macam aktivitas yang positif. Selain itu melalaikan masalah yang kita hadapi, itu juga akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jelas, jangan perbanyak waktu kosong kita. Penuhi usia kita dengan hal-hal yang positif. Sibukkan dengan aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga maslahat untuk kehidupan dunia kita. Maka jika masih banyak aktivitas kita yang sia-sia, ya, seperti kebanyakan main HP, itu juga bikin stres, ya. Kecanduan. Ketika orang kecanduan itu makin banyak hal-hal yang sia-sia yang dia lakukan. Syukur-syukur tidak maksiat, ya.
Yang sia-sia saja itu merugikan kita. Baca berita ini, baca berita itu, komentar ini, komentar itu, sebagian besar waktunya habis untuk itu, pasti akan menjadikan seseorang stres. Maka matikan HP, segera lakukan hal-hal yang positif, karena ini akan banyak menyita waktu kita. Ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hendaklah engkau hanya mengharap kepada Allah. Ini juga merupakan kunci kebahagiaan terbesar. Seseorang dalam melakukan aktivitas, seseorang dalam beramal, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, itu dia tidak akan mudah sakit hati. Dan merupakan faktor terbesar orang akan istiqomah dalam beramal. Tapi kalau orang beramal bukan karena Allah, dia akan mudah kecewa, akan baperan, mudah tersinggung. Kalau dipuji manusia, dia semangat. Kalau mendengar sedikit saja celaan, sudah, dia mundur, nggak mau beramal lagi. Maka seorang muslim dalam beramal, timbangannya hanya Allah ridho atau tidak. Ketika dia tahu Allah ridho dengan amalan tersebut, dia tidak peduli dengan komentar manusia. Dia tidak menjadi besar kepala ketika dipuji manusia, juga tidak berkecil hati ketika dicela oleh manusia. Karena ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau kita bisa membuat senang sebagian orang, pasti orang lain juga tidak senang. Jangankan untuk urusan akhirat, urusan dunia pun seperti itu. Ya. Kita kaya raya, bersodakoh, ngasih duit, tetangganya pasti komentar, kok aku nggak dikasih, nggak suka dia. Kita nggak kasih semuanya juga komentar, orang kaya pelit, nggak ada habisnya. Kalau kita memperhatikan, mencari ridho manusia. Ada satu kisah, kita sampai jam berapa ini? (19.44) belum jam 8 ya, masih sore. Iya. Ada seorang ayah dan anak. Sebagian kita mungkin sudah tahu ya kisah ini. Ayah dan anak ini melakukan perjalanan. Mereka memiliki hewan tunggangan seekor keledai. Keledai itu hewan tunggangan yang paling kecil. Yang paling besar itu onta, yang paling kuat, ya. Bisa menempuh perjalanan beberapa mil. Bahkan bisa dalam perjalanan itu puasa sampai 1 minggu. Itu binatang yang paling kuat. Kemudian kuda, lebih kecil dari kuda itu bigol. Yang paling kecil adalah keledai. Bigol itu peranakan kawin silang antara kuda dan dengan keledai, melahirkan anak jenis bigol. Kisah ayah dan anak tadi, karena anak ingin berbakti kepada orang tuanya, ayahnya yang menaiki keledai tersebut, anaknya yang menuntun. Melewati sebuah kaum, orang nongkrong di pinggir jalan, di pos kampling. Mereka berkomentar, ini ayah
nggak punya kasih sayang. Panas-panas begini dia enak-enak naik keledai, anaknya disuruh jalan. Maka gantian karena ada komentar dari orang-orang di pinggir jalan tersebut. Anaknya yang naik, ayahnya yang nuntun keledai. Ngelewatin sebuah kaum lagi. Komentar lagi, dasar anak durhaka. Panas-panas kayak gini, enak-enakan naik keledai, ayahnya suruh berjalan kaki. Akhirnya keduanya turun, berjalan lagi dengan menuntun keledainya. Melewati sebuah kaum, komentar lagi, dasar manusia-manusia bodoh. Panas-panas seperti ini punya kendaraan bukan dinaiki malah dituntun. Akhirnya dua-duanya naik. Namanya keledai kecil dinaiki 2 orang. Ya, jalannya terseok-seok melewati sebuah kaum. Dasar manusia-manusia tidak berperi keledaian. Nggak kasihan sama keledai. Keledai kecil dinaiki 2 orang. Akhirnya ayahnya mengatakan kepada anaknya, beginilah nak, kalau kita mengikuti komentar manusia nggak ada habisnya. Bahkan kalau keledai ini kita gendong, pasti mereka juga komentar. Jadi kita seorang muslim yang kita jadikan patokan Allah ridho atau tidak, itu kita tidak akan ada beban. Tapi kalau selalu memperhatikan bagaimana komentar tetangga, bagaimana komentar fulan dan alan, maka tidak ada habisnya, justru menambah beban bagi kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau kita biasanya disuruh untuk bersedekah di saat lapang dan di saat sulit lah, sempit. Tapi kita punya uang sedikit, hati kita tuh hendak menyumbang, tapi untuk pikiran kita ini untuk keperluan di rumah. Jadi gimana untuk menetapkan hati dan tidak ada isu-isu yang mengganggu pikiran kita untuk yakin untuk menyumbang, tidak pikir untuk di rumah. Yang kedua, berhubung ada kawan tadi di medsos, mungkin ada ini lepas pada tema, minta tolong tanyakan bahwa suami istri ini sudah cerai, kemudian suami sudah kawin, tapi dia menetap di rumah asal istrinya, serumah bukan sekamar. Nah, katanya gimana ini? Apakah ada dosa yang saya hadapi sekarang ini, kata istrinya? Jadi mohon dijawabkan, dia menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana seorang bisa ringan dalam bersedekah di saat sulit? Ya. Sifat yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, ini menyebutkan sahabat-sahabat Ansor, mengutamakan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin meskipun mereka sendiri itu butuh. Jadi lebih memikirkan kebutuhan saudaranya seiman daripada kebutuhan dirinya sendiri. Ini sikap yang paling mulia. Kemudian dalam bersedekah kita harus memahami bahwa sedekah yang atau nafkah, ya, harta yang kita keluarkan
itu yang paling afdol adalah yang kita keluarkan untuk biaya keluarga kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinar yang engkau keluarkan, yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau sodakohkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan, yang engkau infakkan, yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Kenapa demikian? Karena keluarga kita itu adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Amal yang wajib itu pahalanya lebih besar dari amalan yang sunnah. Salat zuhur pahalanya lebih besar daripada salat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur atau salat rawatib. Begitu juga harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Karena orang lain membebaskan budak misalnya, tidak semua kita berkewajiban untuk membebaskan budak. Menyumbang untuk masjid pun demikian. Itu bukan perkara yang wajib. Ketika kotak infak muter, ya, itu tidak berdosa kalau kita tidak memasukkan uang di kotak tersebut. Tidak berdosa sama sekali. Tapi kalau sehari saja kita tidak ngasih makan anak dan istri, kita berdosa. Maka itu yang perlu kita pahami. Maka jangan sampai ketika kita menginfakkan harta kita sampai memadoroti keluarga kita. Artinya memadoroti bisa menimbulkan celaka. Namun jika tidak sampai membuat celaka, meskipun kita dalam keadaan sulit, namun kesulitan kita masih bisa kita handle. Kesulitannya apa? Tidak bisa makan burger setiap pekan, biasanya makan burger setiap akhir pekan. Itu masih bisa diganti dengan tempe goreng. Tidak mencelakai. Biasanya kita ada agenda rekreasi dengan keluarga. Tapi karena ada tetangga yang memerlukan, rekreasi semester ini kita cancel. Dana kita berikan ke tetangga. Atau usaha kita tidak selancar dulu. Ya. Biasanya kita ada rekreasi, juga ada berbagi dengan tetangga. Maka mana yang kita utamakan, rekreasi atau berbagi dengan tetangga? Tentunya berbagi dengan tetangga. Karena kalau kita gunakan untuk rekreasi, itu tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sodakohkan untuk tetangga, kita infakkan untuk masjid, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk meringankan hati kita dalam bersodakoh di saat sulit, ingat bahwa apa yang kita korbankan tersebut merupakan sebab Allah akan memudahkan urusan kita, dan Allah akan memberkahi harta dan kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang suami sudah bercerai dengan istrinya, kemudian nikah lagi tapi tetap tinggal bersama mantan istrinya di satu rumah, di kamar yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah istri pertama sudah selesai iddah? Sudah selesai? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu rumah suami atau rumah istri atau rumah
kedua-duanya, atau bahkan rumah mertua, rumah bersama-sama ya, dihasilkan dua suami istri tersebut. Berarti masing-masing punya hak atas rumah tersebut. Kalau rumah itu rumah suami dan istri sudah selesai iddahnya, maka istri tidak memiliki hak atas rumah tersebut. Tapi kalau istri masih dalam masa iddah, meskipun itu bukan rumah dia, masih berhak menempati, ya, masih berhak menempati karena masih belum lepas selama masa iddah itu, asal pada talak pertama dan talak kedua, belum talak ketiga. Itu istri ketika kembali dengan suaminya itu tidak perlu akad baru, ya. Dan itu diantara hikmah diberi masa tenggang, masa iddah. Karena terkadang seorang ketika menceraikan istrinya itu tidak berpikir panjang, ya. Ketika siang hari panas, emosinya juga panas, ya. Langsung dia ucapkan, saya ceraikan kamu. Kemudian istrinya pun mungkin menyesali kesalahannya, ya. Mungkin sebelumnya kurang pelayanannya kepada suaminya, kurang sopan kepada suaminya, karena menyesal dia pun perbaiki, ya, rumahnya dibersihkan rapi, ya, istrinya juga bersih, mandi, wangi, ya. Biasanya kesehariannya kayak gombal, ya. Maka malam harinya hujan deras, dingin, suaminya pun hatinya menjadi dingin. Dia pun tergugah untuk ditemani tidur. Maka cukup dengan kembalinya dia dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, itu sudah kembali selama belum selesai iddah. Tapi kalau sudah selesai iddah harus akad nikah yang baru, ya. Namun kasusnya tadi istri juga memiliki hak atas rumah tersebut, maka lebih baiknya, ya, karena kita tidak aman dari fitnah, ya, karena sudah tidak halal lagi, ya, maka segera dibagi rumah tersebut, ya. Ngontrak terlebih dahulu sebelum rumah tersebut laku, ya. Dijual kemudian dibagi dua, atau salah satu dari suami istri tersebut istilahnya nyusui, ya. Berapa harga rumah tersebut, misal 500 juta, itu dari penghasilan berdua gono gini, masing-masing 250 juta hak dari rumah tersebut. Maka salah satu memberikan uang 250 juta kepada mantan pasangannya, kemudian yang diberi uang tersebut keluar dari rumah tersebut. Jadi ini lebih aman dari fitnah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa suami itu tidak tinggal dengan istrinya yang baru? Kan kebutuhan dia dengan istri yang sah. Kenapa tinggal dengan wanita yang tidak halal baginya? Apalagi musim hujan kayak gini. Iya. Lain tempat, dikarenakan pekerjaan, ya. Lain daerah. Ya sudah, suaminya tinggal di mes. Meskipun mungkin dia berhak pada rumah tersebut, laki-laki itu lebih tahan tinggal di luar daripada perempuan, karena perempuan itu harus lebih terjaga auratnya. Suami tinggal ngekos atau bagaimana, meskipun dia punya hak dalam rumah itu, mengalah itu lebih baik, ya. Dan segera dibagi, ya, segera dibagi harta tersebut kalau memang sudah pisah, agar tidak menimbulkan masalah di belakangnya, ya. Segera pisah. Untuk saat ini mantan suami yang mengalah, dia bisa tidur di pos kampling, nggak masalah. Tapi kalau perempuan kan nggak bisa, ya, tidur di masjid atau di mana saja, di kawan atau di mes, kalau dia punya pekerjaan yang perusahaannya menyediakan mes, ya. Yang jelas harus dihindari karena itu bukan mahramnya dan bukan wanita yang halal baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain?
Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bermasalah bicara masalah nafkah untuk suami ke istri. Ada yang menanyakan Ustaz masalah pribadi saya, keluarga. Apakah seperti saya ini masih punya kewajiban untuk memberi nafkah sama istri? Sedangkan saya punya 2-3 usaha, tapi yang mengelola istri. Jadi semua usaha itu istri yang mengelola. Penghasilan apanya itu enggak pokoknya istri yang mengelola segalanya lah, istri yang mengelola. Cuma saya sering bantu-bantu, kalau contohnya kan usaha saya kan laundry, cuma bantu-bantu mungkin ngangkat atau apa, kayak parfum mungkin ngambilkan atau apa. Apakah saya masih punya kewajiban untuk menafkahi istri? Sedangkan semua usaha sudah dipegang sama istri. Apakah saya masih punya kewajiban? Karena saya punya penghasilan di luar, kayak contoh bisnis apa itu Ustaz. Mungkin itu mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu modal usaha dari siapa? Dari Bapak. Iya. Berarti ini adalah akadnya mudharabah, kerjasama. Istri tenaga, suami modal. Maka suami istri berhak mendapatkan bagian dari hasil tersebut. Ya. Istri berhak mendapatkan bagian dari hasil tersebut. Ini aturannya. Setelah dia mendapatkan hasil, misal 50%, 50%, tergantung kesepakatan akad. Ya. Karena dengan memperjelas akad, itu akan mempermudah ahli waris dalam berbagi waris. Ya. Karena ketika yang meninggal duluan itu suami atau istri, maka jelas harta suami berapa, harta istri berapa. Terlebih jika ada kerabat yang lain yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Semisal suami istri tidak memiliki anak laki-laki, maka saudaranya berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Jika suami meninggal, maka saudara-saudara suami berhak mendapatkan warisan tersebut. Maka harus diperjelas lebih dahulu. Kemudian setelah istri mendapatkan hasil dari tenaga yang dia keluarkan, usaha yang dia jalankan, suami berkewajiban memberi nafkah. Nafkah adalah hak istri. Hak ini ketika seorang memiliki hak kemudian menggugurkannya dengan keridhoannya karena dia sudah berkecukupan, maka tidak masalah. Semisal istri pendapatannya 15 juta per bulan, suami sebulan hanya 2 juta. Kemudian dia sudah rela, Mas nggak usah biayain saya, nggak usah nafkain saya, tidak masalah. Jadi hak itu boleh diambil, boleh digugurkan. Nah, dalam masalah ini, apakah istri ridho tidak dinafkahi atau tidak? Kalau ridho ya nggak masalah, karena itu hak dia. Jadi kembali kepada sikap istri. Oh, berarti ini ada berarti ini ada masalah yang lain, bukan masalah nafkah atau bukan nafkah ya. Iya, kita juga perlu telusuri kenapa istri pian memaksa untuk mengelola, ya. Apa dasarnya? Barangkali istri merasa mampu dan mungkin berdasarkan pengalaman, tidak seudon ya ini,
Ini permasalahan yang perlu digali dari kedua belah pihak ya. Atau mungkin ada pengalaman tidak enak ketika suami menjalankannya, rugi atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Iya, kawin lagi nggak masalah. Iya. Yang jelas bapak harus berdamai dengan istri ya. Ini akadnya apa? Yang jelas istri tidak memiliki hak untuk ngatur-ngatur suami ya. Istri nggak punya hak untuk ngatur-ngatur suami. Tapi kalau ada faktor yang lain yang saya tentunya tidak tahu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pengalaman suaminya teledor misalnya, tidak bagus dalam keuangan ya. Itu tentunya alasan yang bisa dibenarkan kan gitu, untuk kemaslahatan keluarga, untuk anak-anaknya, masa depan anak-anaknya ya. Mungkin ada faktor yang lain. Jadi jawaban di sini tidak bisa memastikan boleh atau tidak boleh ya. Jadi yang diselesaikan sekarang adalah permasalahan pian dengan istri. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Wallahu taala alam. Istrinya hadir. Silahkan terakhir ya. Bolehkah dari Ahwat? Oh iya, Ahwat belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustadz. Ana bekerja di di instansi teknis pemerintahan, dan kebetulan pekerjaan Ana itu di lapangan Ustadz, jadi sering melakukan safar. Qadarullah, Ana itu sering diberi surat tugas untuk melaksanakan tugas untuk ke lapangan. Itu safar itu dengan bukan mahram Ustadz. Iya, jadi Ana sering melakukan safar dengan yang bukan mahram untuk melaksanakan tugas itu Ustadz. Untuk menolak mungkin agak berat Ustadz, karena dari pimpinan yang memerintahkan. Nah, bagaimana solusi yang terbaik agar Ana bisa menghindari ini Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suami punya penghasilan? Ana single parent Ustadz. Iya. Jadi ya, jelas ini merupakan pelanggaran syariat ya. Ya. Mohon maaf Ustadz, jadi kenapa Ana harus bekerja? Karena ayah dari anak Ana pun tidak membiayai anak-anak Ana, jadi Ana harus bekerja Ustadz. Sempat terpikir pernah mau beberapa kali resign, cuman Ana berpikir solusinya apa setelah resign gitu Ustadz. Iya. Ada pengalaman yang resign itu terkadang mendapatkan banyak kemudahan ya. Ada yang hadir di antara kita ini dulunya PNS ya. Ketika resign ditawari apa maunya asal tidak mengundurkan diri, karena PNS itu pasti dipertahankan ya, semaksimal mungkin akan dipertahankan. Jadi coba saja mengundurkan diri. Nanti kalau dipanggil, kenapa alasannya? Saya tidak mau tugas keluar kota tanpa mahram. Ya sudah, di dalam kota saja. Pernah dicoba? Ya, silakan dicoba. Belum pernah Ustaz. Ya, seandainya dikabulkan karena kita mengundurkan diri, menghindari kemaksiatan, menghindari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengundurkan diri semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka Allah akan berikan ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan apapun. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat muhajirin. Mereka meninggalkan negeri yang paling mereka cintai, negeri Mekah. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Hijrah, harta mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah beri ganti kepada mereka, mereka bisa menguasai dunia. Dan banyak sekali kisah-kisah yang semisal dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah beri ganti yang lebih baik. Apalagi pekerjaan yang mengandung dosa, ya. Maka bisa jadi dengan tekad kita semata-mata karena Allah, karena itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan, kita mendapatkan rizki yang halal tanpa beban. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhirnya. Mohon penjelasan apabila seorang suami meninggal 1 tahun dulu, kemudian meninggalkan harta waris, sedangkan masih ada 3 anak yang masih memerlukan biaya pendidikan dan masih usia sekolah. Apakah menyalahi syariat agama apabila harta waris tidak dibagi tetapi untuk membiayai pendidikan 3 anak tersebut? Iya. Pertama, pembiayaan tersebut termasuk dari dia anak-anak tersebut mendapatkan bagian waris dari ayahnya tersebut. Kemudian jika jumlahnya banyak justru tidak hikmah kita memberikan harta tersebut kepada anak-anak yang belum bisa mengelola harta. Justru dalam syariat kita diperintahkan untuk menjaga. Bahkan apabila harta tersebut banyak sampai mencapai nisab, kita diperintahkan untuk mengembangkan harta tersebut berupa usaha agar jangan sampai harta tersebut habis dimakan sodakoh atau zakat. Karena harta itu berkewajiban untuk dikeluarkan zakat. Misal uang 100 juta bagian anak tersebut, hanya kita diamkan, maka setiap tahunnya kita mengeluarkan zakat dari harta tersebut dan juga nilainya semakin kecil. Ketika anak dewasa 100 juta sekarang berbeda dengan 100 juta 20 tahun yang akan datang. Kemudian dalam memberikannya pun harus menggunakan tahapan, ya. Dites anak tersebut sudah mampu atau belum memegang harta, ya. Kita tes kasih 2 juta misalnya. Kita lihat apa yang dia lakukan dengan 2 juta tersebut. 2 juta dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Bahkan dia buka usaha dengan 2 juta tersebut, jualan pentol atau jualan gorengan. Maka kita bisa menilai anak ini baik, dia bisa pegang harta, bisa dipercaya, maka kita berikan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita berikan 2 juta langsung dibelikan pulsa dan habis, maka anak ini belum bisa pegang harta, maka dia harus tetap kita tahan dulu, ya. Jadi ketika ayah dari anak-anak ini meninggal, kita bagi, kita ketahui bagian dari masing-masing. Misalnya masing-masing mendapatkan hak 200 juta, ya sudah, itu kita ketahui. Tidak mengapa, nafkah dari kebutuhan dia kita ambilkan dari itu. Dia daftar kuliah, dia daftar sekolah, dia sakit, kita ambilkan dari harta tersebut.
Dari 200 juta tersebut setelah dikurangi biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya makan, berkurang 30 juta, tidak masalah. Karena itu kebutuhan dia. Dan ketika seorang ayah itu meninggal, maka kewajiban memberi nafkah itu adalah pada kakeknya dan saudara laki-laki ayah tersebut, ya. Kakeknya dan saudara laki-laki ayah tersebut. Maka mereka juga berkewajiban untuk menjaga harta tersebut. Di antara bentuk menjaganya tidak membiarkan hanya disimpan di bank saja, ya, tapi dikembangkan pada usaha yang minim resiko, ya. Meskipun hasilnya kecil. Jangan dikembangkan pada yang resikonya besar meskipun keuntungannya besar. Jadi di antara bentuk menjaga adalah mengembangkannya. Jadi tidak mengapa dari pertanyaan ini kita berikan untuk keperluan dari anak-anak yatim tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi taufik serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.